Ceritakan kronologi bagaimana kepala sekolah menanyakannya. Anak itu menangis namun mencoba menceritakan detail kejadian tersebut. Bahkan kedua pegawai kantor HAM itu sampai kaget mendengar cerita Yundo yang diterjemahkan oleh Inho. Inho sampai tercengang karena seharusnya ia bisa menyelamatkan Yondo dari kepala sekolah. Salah satu anak juga ketakutan ketika melihat penjelasan Yondo. Yuri kemudian menceritakan dari sisinya. Sungguh keji perbuatan bapak tua ini. Yundo kemudian berkata bahwa ia melihat Yuri saat itu. Ketika hujan, Yundo yang memegang mie untuk temannya berjalan ke arah ruang kepala sekolah, mendengar suara musik yang dilantunkan begitu keras dan melihat kepala sekolah yang sedang menahan Yuri. Malam itu tiba-tiba anak Inho dan ibunya datang mengunjunginya karena hari itu adalah peringatan kematian istri Inho. Sempat mengeluhkan ibunya yang menyuruh memberikan kado kepada kepala sekolah. Ibu Inho kemudian berkata ia sampai mengambil deposit rumahnya untuk membayar iuran yang diminta kembaran kepala sekolah kepada Inho. Inho tak mampu berkata perbuatan buruk yang dilakukan kepala sekolah itu kepada muridnya sendiri. Eugene di satu sisi mencoba menemui kantor hukum setempat mengadukan perbuatan kepala sekolah Akademi Jae terhadap murid-muridnya. Namun dia bersikeras itu adalah wewenang balai kota. Akhirnya Eugene mencoba menemui orang di balai kota, namun tentu saja responnya malas-malasan karena bapak ini sebelumnya sudah menerima suap dari kepala sekolah. Ia membela kepala sekolah dan berkata bahwa kepala sekolah adalah Katolik yang taat. Eugene yang marah akhirnya meninggalkan tempat itu dengan amarah yang berapi-api. Kemudian ia mendapat telepon dari salah satu rekannya bahwa ada stasiun TV yang mau meliput. Seorang anak disakiti di depan kepala sekolah, namun kepala sekolahnya malah berpura-pura tidak mendengarnya. Inho di luar mendengar hal itu. Ketika bapak itu keluar membawa anak bisu ini, ia tersenyum melihat Inho yang membawa hadiah untuk kepala sekolah. Sempat dia mematung, Inho mencoba menahan amarah, tapi pada akhirnya Inho kemudian berlari dan menghantamkan pot bunga ke kepala bapak guru yang menyiksa anak tadi. Minsu kemudian dibawa ke kantor HAM untuk diwawancarai dan tayangannya akan disiarkan. Minso yang trauma menceritakan hal itu kepada para wartawan dan siaran itu ditayangkan secara langsung di mana semua orang kini menontonnya. Polisi yang disogok oleh kepala sekolah tadi bahkan juga ikut menonton wawancara itu. Tiba-tiba esoknya polisi datang dan memborgol kepala sekolah. Ia dibawa oleh para polisi, begitu pula kembarannya. Tentu saja si kembar memprotes kepada polisi itu padahal mereka rutin memberikan uang kepadanya. Namun polisi itu meminta mereka menuruti perkataannya dan jangan memberikan alasan apapun agar ia bisa membantu mereka berdua. Banyak orang-orang memprotes mereka karena mengadukan Pak Kepsek yang adalah tetua di kota mereka dan sangat dihormati karena memang ceritanya yang baik dan taat kepada agama. Sidang pun akhirnya dilakukan dan para tersangka dibawa masuk ke ruangan. Eugene sempat memprotes untuk meminta penerjemah di sidang ini karena melibatkan anak-anak tunarungu agar mereka bisa mengerti. Ketika sidang selesai, istri kepala sekolah yang marah kemudian melabrak Inho. Inho kini dipecat dan meminta Eugene meminjamkan kantornya untuk tinggal. Dan begitulah kemudian Inho yang kini harus merelakan semuanya.